속에서 더 위에 길을 잃었다. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo ya rubun. Kayfa halu? Ana bi khairin alhamdulillah. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku ingin sedikit bercerita mengenai pendidikan akhlak versi Ibnu Maskawai. Dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah filsafat pendidikan oleh beliau Dr. Andes Ahmad Haris MAG selaku pelaku mata kuliah tersebut. Sebelumnya kenalin dulu, my name is Arini Aula Aimatunisa, NIM 2023010122. Udah pada tahu belum siapa itu Ibnu Maskawai? Kalau belum, mari kita belajar bersama. Menurut materi yang telah diberikan oleh beliau Dr. Andes Ahmad Haris MAG, lewat beberapa PowerPoint yang telah disampaikan dan beberapa artikel yang sudah saya baca, Ibnu Maskawai atau dikenal juga dengan nama Abu Ali Khozin adalah seorang cendekiawan muda, seorang filsafat yang lebih terfokus pada saat itu. Dia adalah filsafat etika atau filsafat akhlak yang hidup sekitar tahun 330 Hijriah. Dikatakan dalam artikel lain 320 Hijriah atau sekitar abad 10 Hijriah. Bukan Hijriah ya, kalau abad 10, abad ke-10, lebih tepatnya 932 Masehi. Beliau hidup pada zaman dinasti Abbasiyah yang pada saat itu adalah merupakan puncak kejayaan Islam. Pada dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan sangat dihormati dan diagungkan lewat kotanya yang sangat terkenal, yaitu kota Baghdad. Nah, Ibnu Maskawai hidup pada zaman itu. Ibnu Maskawai adalah seorang ilmuwan yang sangat berkontribusi. Beliau sangat produktivitas dan banyak sekali pemikirannya yang dipakai dalam berbagai lembaga pendidikan, khususnya pendidikan Islam di berbagai negara termasuk Indonesia, untuk membentuk sikap-sikap generasi muda yang sekarang. Menurut beliau, Ibnu Maskawai, tujuan pendidikan akhlak adalah sikap untuk mendorong secara batiniah, secara spontan seseorang untuk melakukan suatu sikap yang bernilai baik sehingga dia mampu mencapai predikat insan kamil atau sa'adah kamil. Insan kamil atau sa'adah kamil yaitu seseorang yang sudah mencapai predikat yang sempurna. Untuk mencapai insan kamil atau sa'adah kamil diperlukan beberapa aspek nih. Yang pertama tentu saja adalah aspek kesehatan yang paling penting, baik kesehatan fisik atau kesehatan mental. Yang kedua itu kepemilikan harta yang digunakan seorang pelajar untuk mencari ilmu. Lalu yang ketiga adalah reputasi, bagaimana keadaannya, bagaimana dia dipandang oleh publik atau oleh masyarakat sekitarnya. Lalu yang keempat adalah lurus, dia adalah orang yang lurus. Yang kelima adalah dia adalah orang yang tegak dan sehat dalam berkeyakinan. Untuk mencapai insan kamil atau sa'adah kamil, kita harus mengokohkan akhlak yang baik tentunya ya. Untuk mengokohkan akhlak, kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama yaitu belajar sedari kecil, selalu belajar. Yang kedua adalah konsisten dalam belajar. Yang ketiga adalah mempraktekkan apa yang telah kita pelajari. Ada akhlak baik, tentu saja ada akhlak buruk. Beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan akhlak buruk. Yang pertama adalah iri atau dengki. Yang kedua adalah lingkungan yang tidak sehat. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir yang dia belum tahu mana yang baik, yang mana benar. Itu otomatis dipengaruhi juga ya oleh lingkungan.
Lalu bagaimana kita konsisten dalam berakhlak baik? Yang pertama, kita bisa mengingat apa saja janji Allah untuk mereka yang mampu berakhlak baik sampai akhir hayat. Yang kedua, kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari ulama-ulama terdahulu, bagaimana mereka bisa berakhlak baik menjadi tauladan bagi semua. Lalu Allah menjanjikan janji-janjinya, bagaimana kita hidup setelah akhirat ini. Dalam video kali ini, dosen saya, beliau Bapak Nur Haris, juga memberikan tugas kepada saya untuk membacakan beberapa ayat tentang manusia. Beberapa ayat yang sudah saya cari, yaitu saya akan bacakan. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'ul ghurur. Ini ayat tentang daya hidup yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Lalu ayat yang kedua tentang totalitas diri. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yang ketiga, ayat tentang dorongan jiwa. Lalu ayat tentang totalitas diri. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu ayat tentang dorongan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Mungkin di video ini saya akhiri dulu. Maafkan banyak kata yang kecelepot, banyak kalimat yang gak mudeni. Semoga Bapak berkenan memberikan nilai yang baik dan bagus kepada saya.